guys, Densu netral atau enggak. Kalau dia netral pasti dia tayangin. Karena kalau yang nggak tayangin ya gue yang tayangin ya, minggu depan. Kita lihat aja. Itu gue menceritakan kisah sebenarnya dan gue udah kasih lihat juga buktinya ke Densu. Itu apa yang akhirnya Mbak Denis nggak mau lagi ngelayani? Karena kan dia ada istri gitu kan. Nah, apa yang akhirnya mengerem dirimu nggak mau ngeladenin lagi gitu? Karena ada suatu kejadian dan ini udah gue ceritakan di podcastnya Densu. Tapi nggak tahu dia tuh jadi tayangin apa kagak. Gitu. Karena ini gue udah cerita ini di podcastnya Densu tuh kemarin hari Senin, tapi nggak tahu kita lihat dia Densu netral atau enggak. Kalau dia netral pasti dia tayangin. Karena kalau yang nggak tayangin ya gue yang tayangin ya, minggu depan. Kita lihat aja. Itu gue menceritakan kisah sebenarnya dan gue udah kasih lihat juga buktinya ke Densu. Ya kita berdoa aja semoga Densu netral dan berbeda. Karena menurut gue Densu itu adalah orang yang netral. Jadi gue percaya sih. Tapi nggak tahu deh dia mau tayangin apa enggak. Nah, karena artis-artis ini yang undang gue ke podcast tuh diteleponin sama si Bulan. Jangan podcastin Denis gitu. Semua temen gue juga telepon, Buya juga. Terus tanggapan gimana? Mbak Bulan menelponin semua artis-artis yang punya podcast untuk tidak mengundang dirimu? Menurut gua, ini pesan gua buat Mbak Bulan ya. Mbak Bulan, ada kakak Bulan yang kepo. Menurut gua, menurut Denis, ada baiknya Mbak Bulan lebih mengurusi diri Mbak Bulan sendiri. Kalau misalkan menurut Denis Mbak Bulan aja ngurusin diri sendiri aja, menurut Denis belum bisa, mantan Mbak Bulan aja direbut sama teman sendiri. Udah gitu Mbak Bulan juga kalau ngomong ke podcast, kalau ngomong ke teman-teman artis, seolah Mbak Bulan tahu saya. Kalau misalkan saya mau keluar cuma mau pansos mah, kayak kemarin ke wartawan, saya kan nggak mau ngomong kan. Sempat yang saya awal-awal nggak mau ngomong. Saya nggak mau ngomong. TV juga saya nggak mau ngomong di TV. Di podcast pada undang saya tolak loh. Saya tolak, ada nawarin saya berapa duit juga saya tolak. Karena emang saya maunya ngomong di 2 podcast ini. Densu yang menurut saya netral. Karena ini netral, tapi nggak tahu dia tuh abis teleponin masih netral nggak lupa. Nah terus udah gitu, ya dia menurut saya ya dia nggak lebih baik daripada saya. Ngaca dulu kepada masa lalu Anda. Video Anda juga tidak lebih bagus dibanding videonya dengan videonya itu. Pas videonya ada, apakah dia mengaku? Ngaku nggak gitu? Nggak kan? Diam kan, bungkam kan? Lupa deh gue udah lama banget. Ngaku ya, apa bungkam juga lupa. Ya pokoknya ya intinya ya menurut gue dia tidak lebih bagus daripada gue. Kita semua sama aja. Bedanya gue mau mengakui apa kesalahan gue dan mau meminta maaf gitu. Jadi ini bukan urusan lu nggak usah ikut campur. Kabulan nggak usah ikut campur. Kalau misalkan hidup kabulan aja belum beres, punya pasangan juga pasangannya masih ditikung sama teman sendiri, ya ngapain lu urusin rumah tangga orang? Nggak ada urusannya juga. Oke lu bantu teman, nggak apa-apa lu bantu teman dengan ngomong jangan ya, kasihannya si ini, kasihan apanya segala macam, nggak apa-apa. Tapi kalau dalam isi kontaknya, dalam isi teleponnya itu bilang jangan lah si Denis orang gini, kayaknya si Denis tuh cuma mau pansos apa segala macam. Pansos apaan sih sama lo orang? Lu kan artis senior, udahlah. Sebagai artis senior jadilah seorang artis, jangan jadi telemarketing ya kan, telepon-teleponnya itu kan. Udah kayak humas sekarang. Bagian hubungan masyarakat beneran deh, humas artis. Hubungan masyarakat artis-artis ya. Beneran, iya, mau ngapain, kenal juga enggak. Kalau misalkan dia benar memang niatnya benar, mau membantu temennya, satu yang dia akan lakukan, dia akan telepon gue langsung untuk bilang stop. Dan gue akan lebih menghargai. Gue kalau sama yang kisah-kisah yang lain, kenapa gue bisa temenan ya, karena gue memang orangnya kalau misalkan di kehidupan asli gue menghargai orang yang baik sama gue lihat orang. Terus udah gitu, tapi kan apa yang terjadi di sini kan, mereka ini memandang gue sebelah mata karena mereka memikir ini mah remahan Ninang, gue mah udah oke gitu. Itu yang terjadi. Gue nggak masalah digituin, cuman kalau gue digituin, dipojokin, gue mah tipenya bukan diam, bukan takut, gue malah pengen makin wow gitu kan. Iya, makin dipojokin gue makin pengen bebaskan aku gitu. Makin dipojokin aku makin pengen berontak, kakak. Jangan kira aku takut. Buka kakak. Kak Denis, tapi pada intinya memang kalau kamu buka ya aku buka juga kakak. Aduh, Kakak apa yang mau jangan dibuka sedih. Masa aku takut? Kagak lah kakak. Tapi pada intinya memang Kak Bulan tuh itikatnya mungkin baik kali ya, dengan yang tadi itu ada 2 opsi yang
itikatnya nggak ngerti itikatnya baik atau dia emang mungkin dapat side job jadi telemarketing atau bagian humas entah nggak tahu apa. Etikatnya dia nggak tahu apa. Kalau etikatnya baik menurut saya adalah kalau dia memang orang baik, dia tidak akan memandang saya sebelah mata dan tinggal telepon saya. Toh sumbernya juga di saya. Yang bisa mendiamkan mulut saya adalah saya, bukan dengan cara lu mempengaruhi teman-teman gua. Contohnya Uya, Denso itu yang gue tahu ya. Terus kayak gitu segala macam yang lain-lain. Belum yang lain-lain gitu. Yang gue di cancel. Nah, ya kalau etikatnya baik, ya nggak gitu lah. Gue telepon aja gue. Kan gue juga pasti nggak enak. Nah, kalau misalkan dipojokin begini, ya jadinya begini nih, gue preskon. Kayak gitu. Tadinya sih gue nggak mau gini. Tadinya rencana gue adalah gue ngomong kedua ini klarifikasi, beres, klik, dan gue akan minta maaf sama istrinya, seperti yang gue bilang dulu. Tapi ini gue dipojokin, gue di podcast sama Densu kemarin belum tentu ditayangin. Terus udah gitu, yang lain juga podcast gue di cancel. Ya udah, ini memaksa gue untuk ngomong di YouTube gue sendiri dan memaksa gue untuk ngomong ke kalian. Tadinya kan gue mau menjaga dan meminta maaf. Gimana gue bisa menjaga lagi kalau gue dipojokin, dibungkam, disupport tisu mulut gue? Enggak juga sih, nggak